oksigen nih. Nih AC-nya nyala nih, tempat saya ada angin Itu kan nih. benda mati itu mah. Nah udah, jadi yang bikin hidup itu bukan angin. Bodoh. Udah, Roh. Yang bikin hidup Roh. Nih. Apa di Bible kakak itu ada nggak yang menyatakan Yesus itu bahwa akulah Tuhan dan sembahlah aku, begitulah bahasanya lah. Kalau bahasanya seperti yang Mbak mau, berarti kitab saya Wahyu Mbak dong. Bukan saya mau, maksud saya ada Iya, atau jadi tidak kalau apapun kalimat gini. itu. Taruhlah kalimatnya tidak sama dengan saya, tapi Allah, Anda pernah nggak mengaku akulah Tuhan sembahlah aku? oh iya, Hah? ada. Sama dong kayak Fir'aun. Tapi Firaun kan itu ciptaannya. Coba, di mana dalilnya Tuhan Anda mengaku seperti itu? Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, banyak umat muslim yang belum memahami apa yang dilogikakan oleh Saudari Agatha. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Yang ngantri banyak sayang. Kau buang-buang waktu bunda, percuma. Nanya aja nggak paham. Ayo lu, dari tadi naikkan saya. Catat dulu pertanyaannya sayang. Kayak anak PAUD. Oke, adede, halo. Halo. Ya, mau nanya apa? Iya. Ada yang bisa lihat roh ya? Enggak. Nggak bisa, cuman dirasakan. Oh. Enggak bisa. Nih. Cuman bisa. Iya, Oh, roh itu angin berarti. ada. Roh itu angin. Roh itu ada sekalipun tidak terlihat. Oh, roh itu angin berarti ya, seperti angin ya, nggak Bukan, kelihatan. roh manusia itu nafas. Nafas kan dari angin. Coba kalau nggak ada oksigen nggak bisa hidup. Nafas dari angin. Iya. Oke. Kalau nggak ada oksigen, mbaknya bisa mati loh. Kalau nggak ada Iya. oksigen. Oke. Coba aja keluar angkasa yang nggak ada oksigen. Di sini tuh ada oksigen. Terus saya tanya, ini bisa nafas nggak? Gimana? Ini kan ada oksigen nih. Nih AC-nya nyala nih, tempat saya ada angin Itu kan nih. benda mati itu mah. Nah udah, jadi yang bikin hidup itu bukan angin. Bodoh. Udah, Roh. Yang bikin hidup Roh. Nih, ini ada angin ini nih. Kok nggak hidup? Paham sampai sini ya sayang ya. Botol banget. Nggak nyampe otaknya ya. Jadi manusia itu hidup karena ada roh, bukan karena ada angin. Ini ada angin nih, nggak hidup nih. Nggak nyampe kan otaknya kan? Bunda selangkah lebih maju sayang. Kamu itu nggak punya pengetahuan kecuali seuprit tentang roh. Bunda tahu. Ini gimana sih? Nggak paham juga ini Onti. Susah ya Onti ya. Kita standby di Alkitab ini bun. Ih masalahnya kayak gitu Onti. Aneh-aneh ya. Jangan lupa ya teman-teman ya, tetap nge-give dan tap-tap ya, biar aman roomnya. Ini emang harus nyarinya itu di Hah? Sulit memang, sulit. batu. Ini malah nggak ada ya. Harusnya semua batu itu hidup karena ada angin. Halo, Udah. selamat Bunda, pagi. agamanya apa? Kristen dong. Itu yang dia tuh namanya apa? Ustazah gitu apa maksudnya kan? Ya ustazah artinya apa sayang? Setahu aku yang Apa ustazah arti itu adanya di ustazah? agama Islam. Ustazah artinya apa?
Ya, tahu aku nama-nama kan ada yang kan Islam. Itu ya Kristen Ortodok yang di Arab sana juga disebutnya ustazah. Tapi dia Kristen. Ya. Bahasa tidak dimiliki suatu agama, sayang. Kalau kamu bilang ustazah itu punya orang Islam, mana sertifikatnya? Punya kan? Ada materainya nggak itu sertifikatnya? Jangan gitu. Makanya saya bilang bahasa tidak pernah dimiliki suatu entitas, tidak bisa diklaim suatu milik entitas. Ya, jangan norak, jangan lama-lama di goa. Pernah selalu penanyaan jadi apa artinya tuh kalau di Katolik itu apa maksudnya tuh? Guru, Ustazah gitu. tadi kan sudah saya bilang guru, sayang. Capek ya. Terus yang agama Tuhannya Katolik apa namanya? Sekarang saya tanya kamu, orang Inggris sana bilang Allahnya God nggak? Kita kan di Indonesia, ngapain jauh-jauh di sana Inggris? Kan di Indonesia. Ya kalau orang Islam yang di Inggris sana juga bilangnya oh my God. Itu bahasa Inggris, tinggal diterjemahkan. Terus apakah orang Inggris bilang, orang Islam yang di Inggris, itu kan bahasa kami, jangan kau pakai. Mana ada gitu klaim. Enggak, Terus Tuhannya Katolik, yang nama Tuhan Katolik apa namanya? Tuhan kami, namanya Tuhan Yesus. Yesus. Kenapa dituhankan di Yesus itu? Ya karena dia Tuhan, kalau dia nggak Tuhan nggak dituhankan. Terus Tuhan yang itu siapa? Kenapa? Ya Tuhan yang itu siapa? Tuhan, karena dia Tuhan lah makanya kami sembah dia. Kalau dia tidak Tuhan kan nggak dituhankan. Ya bukannya Yesus itu manusia, kok dituhankan? Dia Tuhan yang bisa jadi manusia, Bang. Mana bisa kayak gitu? Mana ada? Lo bisa, buktinya udah ada. Yesus itu adalah Mana ada Tuhan buktinya yang gitu? jadi manusia. Oke, kalau kamu bilang Tuhan nggak bisa jadi manusia, berarti sama dong dengan gelas bukan saya. Tuhan namanya. Sebentar, Bang. Oke, baik. Gelas saya ini bisa nggak jadi manusia? Apa hubungan sama gelas, Bunda? Ya sama Kan kayak benda Tuhanmu mati, yang nggak bisa hubungannya jadi kok jauh manusia. banget situ. Hubungannya adalah sama dengan Tuhanmu yang nggak bisa jadi manusia. Gelas saya sudah sama seperti Tuhanmu, kan nggak bisa jadi manusia. Tadi kan kamu bilang nggak bisa Tuhan jadi manusia, sama dong dengan gelas saya. Betul tidak? Ideal. Dah, kamu botol. Males. Kalian itu harus berpikir dari hal-hal simpel yang ada di sekitar kalian. Jadi jangan terburu-buru klaim, oh nggak mungkin. Kalau kamu membatasi Tuhanmu, maka kamu adalah Tuhan atas Tuhanmu. Paham? Nah, kalau kamu bilang, oh nggak boleh, berarti kamu donaturnya Tuhanmu, ngatur. Ya, cuman donatur yang bisa ngatur. Berarti kamu donatur. Ya, pinter-pinter lah kalian berlogika. Kenapa cacat sekali logikanya? Dah, aku males ya dengan orang-orang yang gak logik. Males, betulan. Ya, nggak boleh ngatur selain donatur. Situ donatur siapa yang ngatur-ngatur tuh? Susah ya, apa-apa nggak diboleh, apa-apa nggak diboleh. Kayak anak bayi baru lahir ya nggak dibolehin apa-apa sama maminya. Jangan makan itu nakku, jangan pegang itu. Kau atur-atur kayak anak kecil. Jangan lama-lama ya kalau nanya ya Bren ya.
bertele-tele kamu. Udah dicatat ya pertanyaannya ya. Halo. Langsung ke pertanyaan. Oh, pertanyaannya gini. Tuhan itu kok bisa jadi manusia ya? Terus dihajar pula sama tentara Romawi. Kan aneh gitu. Tuhan loh. Terus Ya, apa itu aja pertanyaannya? Pertanyaannya Ya apa? itu pertanyaannya yang tadi. Apa tuh? Pertanyaannya ya Tuhan kan kok bisa ya dihajar sama tentara Romawi, kan aneh aja sih. Anehnya di mana coba? Ya anehnya gini, kok manusia bisa jadi Tuhan ya? Tadi katamu Tuhan jadi manusia, kok dibalik? Tadi kamu Ya, bilang dua-dua. Tuhan kan jadi manusia. Sekarang kamu bilang manusia kok jadi Tuhan ya? Kok dibalik sih? Nah, kan dua-duanya. Oke, baik. Manusia kok bisa jadi Tuhan, ya kan? Itu kamu bilang kan? Ya toh? Oke. Iya. Manusia kok bisa jadi Tuhan? Oke, sekarang saya tanya kamu. Tuhanmu bisa nggak jadi batu? Ya namanya Tuhan kan ya apa aja bisa jadi. Kalau Ya, namanya kalau Tuhan- namanya Tuhan bisa aja jadi, kenapa kamu bingung Tuhan saya jadi manusia? Toh, Tuhan saya kan bisa jadi apa aja. Tuhan saya jadi manusia. Terus apa yang mau ditanya? Ya mungkin itu persepsimu, persepsi orang lain. Oke, itu jawabanmu tadi. Tuhan bisa nggak jadi batu? Ya bisa, kan aku udah bilang bisa. Oh, bukan persepsi saya, kamu juga. Ya, Tuhan bisa nggak jadi manusia? Saya tanya. Ya itu Tuhannya orang Kristen yang Nggak, jadi saya manusia. tanya, Tuhan bisa nggak jadi manusia? Ya, nggak ada dalilnya. Kalau jadi batu ada. Ya nggak ada. Saya kan tadi tanya, Tuhan bisa nggak jadi batu? Bisa katamu. Gimana Iya, sih bisa. Bang Macan? Oke. Kalau Tuhan bisa jadi batu, bisa nggak Tuhan jadi manusia? Kan aku bilang tadi Tuhan itu kan nggak menyerupai gitu. Saya nggak nanya itu. Kamu belum jawab. Itu baru statement kamu keluar. Saya tanya, ya, Tuhan bisa nggak jadi manusia? Kan aku bilang. Cuman saya tanya bisa atau tidak. Jawab aja, jangan macet dong. Saya kan nggak bawa jaring, kok macet? Tidak. Padahal saya nggak bawa jaring ke jalan raya. Ini macet loh. Tidak. Coba, Tuhan tidak bisa. Oke, teman-teman, dia adalah manusia yang sudah jadi Tuhan. Karena dia barusan mengatur Tuhan nggak bisa jadi manusia. Paham ya? Jadi Tuhan bisa jadi manusia, manusia pun bisa jadi Tuhan. Tuh, buktinya dia tadi. Dia ngatur. Dia ngatur Tuhan nggak bisa jadi manusia. Itu Oke ya, sampai ya. Itu persepsi. Ada logika dong. Ya toh? 2000 orang paham kan? Paham dong. Maksud Inces itu gitu. Jadi kalau ada manusia ngatur Tuhan, dia sudah jadi Tuhan. Manusia yang jadi Tuhan itu dia. Tapi Tuhan saya adalah Tuhan yang jadi manusia. Dua hal yang berbeda kan? Paham kata Inces mah? Paham ya? Standarnya beda sayang.
Renungkan, pikir-pikir 2000 kali. Ya juga ya, kalau Tuhan gak bisa jadi manusia, saya sudah jadi Tuhan atas Tuhan saya. Sayalah manusia yang jadi Tuhan itu. Ini Bunda males ngobrol lama-lama sama yang gitu. Gak sefrekuensi ya Onti ya. Benar Bun, benar. Iya, padahal Bunda pakai dengkul dari tadi. Nggak pakai otak Bunda mah. Paham ya? Yang tadi kenapa? Udah selepel batunya. Sama Bunda itu nggak usah bawa ayat sayang. Nggak usah mikir terlalu kritis. Yang simpel-simpel aja di sekitarmu. Itu aja dulu kau pahami. Jangan banyak bicit. Kalau banyak bicit nantinya ditanya Bunda bingung. Ya kan? Betul. Oke, anak-anak hardcore ya, anak-anak hardcore guys. Kita mau ngapain guys? Habis ini guys, ingatin dulu guys. Kita mau ngapain habis ini? Halo, halo. Halo. Ya, mau nanya nih Kak. Boleh, boleh. Apakah ada di dalam Alkitab yang mengatakan ya kan, mengajarkan ayat Alkitab itu seperti dengan cara Kakak ini? Ada dong. Gimana ya? Yang mana nih yang saya ajarkan nih? Banyak soalnya. Ya, cara Kakak menyampaikan firman Tuhan sama publik seperti itu. Firman Tuhan yang mana yang saya sampaikan? Ya, yang sekarang ini cara penyampaian Kakak ke publik lah. Yang sekarang ini saya belum ada nyampein firman dari tadi. Oh iya. Ya, cara Kakak berinteraksi sama publik lah. Pakai akal. Ya, menurut Kakak itu pantas nggak sesuai dengan yang ditulis di Alkitab nggak? Tidak pantasnya di mana? Enggak, saya nanya aja. Kamu menanyakan pantas, berarti ada kemungkinan tidak pantas. Enggak, itu sesuai nggak dengan yang diajarkan di Alkitab seperti itu kira-kira? Yang diajarkan Alkitab itu firman Tuhan. Manusia itu disuruh berhikmat. Iya, tapi ini benar nggak sesuai dengan yang di Alkitab? Ada dong, firman Allah menjadi manusia tentu ada. Bukan Yohanes 1 ayat itu. 14. Cara Kakak Firman menyampaikan itu publik itu cara sesuai apa nggak dengan bang? Alkitab gitu. Cara gimana tuh? Ya, cara Kakak penyampaian Kakak ke publik dengan cara seperti ini tuh udah sesuai nggak gitu dengan yang di Alkitab? Cara penyampaian apa? Orang lagi kita ngebahas Tuhan jadi manusia, manusia jadi Tuhan. Sekarang gajah nggak sih? Sekarang gajah nggak sih? Kok lari? Susah ya. Kabur ya dia. Iya, nggak tahu saya. Host hilang, aku nggak bisa kehilangan host. Ada yang hilang. Aku nggak bisa kehilangan sampai raba-raba. Aduh Tuhan. Aduh. Itu kan tadi hostnya ke goa bentar. Halo Iis. Ya, halo juga, selamat malam Kak. Iya, silakan Iis mau bertanya apa? Iya, mau tahu tadi topiknya Tuhan jadi manusia ya? Bisa jadi manusia ya? Ya, Allah jadi manusia. Iya. Coba kasih tahu kalau di Alkitab Kakak itu di mana dia menyatakan bahwa dia Tuhan? Yohanes 13 ayat 13. Yesus mengaku sebagai Tuhan. Yohanes 13 mengaku Tuhan dan Guru dan Tuhan. Guru menyembahnya enggak? Kalau dia Tuhan pasti disuruh untuk disembah, Bang.
ya dia bilang begitu nggak gitu? Nggak bilang sih secara gamblang. Dia bilang nggak aku- suruh sembah, kira-kira dia nggak pantas gitu Mbak jadi Tuhan. Loh, bukan tidak itu sih aku nggak ngerti ya masalah pantas tidak pantasnya ya. Terus Kalau aku kan di sini cuma mau mau tahu di mana suratnya kalau di Alkitab di Bible kakak itu ada nggak yang menyatakan Yesus itu bahwa akulah Tuhan dan sembahlah aku, begitulah bahasanya lah. kalau bahasanya seperti yang Mbak mau, berarti kitab saya Wahyu Mbak dong. Bukan saya mau, maksud saya ada Iya, atau jadi tidak kalau apapun kalimat itu. gini. Taruhlah kalimatnya tidak sama dengan saya, tapi yang mengartikannya, mengarahkannya untuk pengikut Mbak itu, pengikut Yesus itu yakin, oh dia Tuhan karena dia sudah menyatakan dan Oke. menyetujui Siap. Paham. Gimana itu? Paham. Jadi kalau Mbak bilang kan, kalau dia sudah menyatakannya maka kita wajib menyembahnya gitu ya? Ya Mbak? Ya. Oke. Fir'aun pernah nggak mengaku Tuhan dan minta disembah? Nah kalau itu sih kan Fir'aun beda Kalau Mbak. Fir'aun di- juga mengaku Tuhan dan minta disembah, harusnya Mbak nyembah Fir'aun dong. Ya toh? Nah, Karena tolak perkaranya ukur beda Mbak. Mbak. Perkaranya Kalau beda. ukur Gini. Mbak, gantian dong. Ah. Sabar ya. Kalau tolok ukur Mbak adalah kalau dia punya perintah akulah Tuhan sembahlah aku, maka kita wajib menyembahnya. Harusnya Fir'aun juga Mbak sembah. Jadi tolok ukur Tuhan itu bukan karena dia ngaku-ngaku Tuhan minta disembah. Saya juga bisa bilang gitu, akulah Tuhan sembahlah aku, tapi kan belum tentu saya Tuhan. Ya nggak Mbak? Ya kalau cuma sekedar ngaku Tuhan sembahlah aku Mbak, Fir'aun udah pernah bilang gitu. Manusia udah pernah bilang gitu. Jadi terlalu norak kalau Mbak mengatakan Tuhan itu harus nyuruh disembah baru dia beneran Tuhan. Gitu. Silakan Mbak Iis. Dibuka mute-nya Mbak Iis. Kayak nama almarhum abang saya ya, Iis. Isnadi. Silakan Mbak Iis. Dibuka mute-nya, ini saya undang buka mute ya. Kak Agatha, Mm-mm. kalau Yesus kalau Kak Agatha bilang Fir'aun juga bilang ngaku-ngaku Tuhan, kan dengan kesombongannya dia kan. Nah, berarti setara dong sama Fir'aun Yesusnya. Kalau Yesus kan enggak, Yesus kan memang banyak sudah banyak image-nya tuh bagus lah bahasanya gitu ya. Kalau di zaman sekarang aku ngomongnya, kalau si Fir'aun ini kan manusia sombong, ya nggak ada mungkin orang-orangnya masih ada kontra ya, banyak kontranya dengan Fir'aun, dengan kesombongan dia kan gitu. Beda dengan Yesus. Oke, Kalau sekarang Yesus saya kan tanya, memang Allah Anda pernah nggak mengatakan seorang dia utusan adalah yang Tuhan? sangat mulia. Oke. Sekarang saya tanya, Allah Anda pernah nggak mengaku akulah Tuhan sembahlah aku? Oh iya, Hah? ada. Sama dong kayak Fir'aun. Tapi Fir'aun kan dia ciptaannya. Fir'aun. Coba, di mana dalilnya Tuhan Anda mengaku seperti itu? Coba, gimana dalilnya? Ada kayaknya kalau nggak ya insya Allah nggak, aku nggak salah ya, ada di At-Taha surat Taha 14 ya. Kayak gimana bunyinya? Bunyinya gini ya, akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, merupakan kalimat dalam surat At-Taha di ayat 14 itu Oke. ya. Itu sombong nggak kayak gitu? Oh enggak dong. Oke. Kalau Fir'aun kayak gimana dia ngomong ngaku Tuhannya? Kalau Fir'aun kan sombong, dia memamer-mamerkan apa gitu ceritanya ya, aku rada-rada kurangin. Pokoknya dia
ininya sama Yang Nabi ngaku Musa ya. Tuhannya zaman kayak dulu itu. gimana kalau saya boleh tahu? Memfitnah-fitnah Nabi Musa. bahwa Saya nggak nanya dia itu mengaku penyihir. Tuhannya seperti apa. Ya pokoknya dia bilang ya kalau cerita nih ya, aku cerita. So kalau lagi ada taklim nih ya aku nggak begitu detail ya, cuma seininya aja. Ya dia bahwa dia tuh maha kuat gitu kan, dia terkaya, terhebat. Oke. Ya, karena punya segalanya dikasih sama Oke, kalau Allah, Tuhan lebih- Anda pernah nggak ngaku dia maha hebat? Dia nggak usah dibilang maha hebat. Nggak, memang saya tanya dia pernah nggak Tuhan Anda atau sesembahan Anda mengaku dia hebat, perkasa? Pernah? Enggak. Nggak pernah. Tiba-tiba ya, Dia tidak nggak sombong. pernah ya. Nggak, karena Berarti kita nggak nggak belum bisa baca kita nggak ngomong Qurannya. gitu. Loh. Kita kalau enggak kalau memang kita nggak pernah. kalau di kita Serius? aku kurang tahu Mbak salah ya. Emang bilang Mbak taunya udah pernah. Ya, Emang dikasih tahu lah nggak kalau pernah Mbak lebih tahu. Kalau saya sih nggak usah ngomong Tuhan Allah nggak perlu Allah bilang maha hebat ya. Aku sudah yakin seyakin-yakinnya. Lo berarti ya. sama dong kayak saya. Yesus nggak perlu ngaku-ngaku Tuhan sembahlah aku sih udah yakin dia maha. Kan dua sisi yang menyakitkan kamu. Kalau kamu bawa seperti narasi Fir'aun sama. Sekarang narasinya mirip Tuhan Yesus ya. Aku juga gitu Mbak. Kalau Tuhan Yesus itu nggak perlu. Akulah maha perkasa. Aku mah udah percaya dia perkasa. Serius. Ya, jijik sama yang A ngikut yang B. Padahal yang B Tuhan saya. Iya, makanya dipikir dulu gitu. Ya toh? Ya. Mbak tahu 100 Asmaul Husnanya Tuhan Anda? Ada di situ Maha Perkasa. Nggak tahu ya? Jadi udah sama dong Tuhan Mbak kayak Tuhan saya. Nggak perlu ngaku-ngaku, nggak perlu sombong. Ya, terus Tuhan ya. juga gini Mbak, Tuhan Yesus juga nggak sombong Mbak. Makanya dia nggak pernah ngomong, akulah Tuhan sembahlah aku kayak Fir'aun. Kalau ada Tuhan yang kayak gitu tuh Tuhan sombong ya. Iya kan? Tuh nggak? Iya, Fir'aun itu kan ngaku aja di mana-mana. Ya kalau Firaun memang Firaun sih memang sombong. Maha-mahaan gitu. Iya kan? Itulah Tuhan saya itu maha tinggi. Makanya dia nggak perlu ngomong-ngomong. Aku maha tinggi. Contoh Mbak Is. Kalau Mbak Is punya blender, Mbak Is ngaku-ngaku nggak? Woi, aku punya blender. Kira-kira gitu nggak, Mbak? Bisa ngomong begitu. Enggak ya. Tergantung pada konteksnya apa ya Nggak ngobrolnya ya. sombong, nggak riah ya. Enggak. Jadi Tuhan saya, Tuhan Yesus juga kayak gitu. Nggak riah dia, nggak sombong. Semua orang tahu dia adalah Allah. Ya. Ya sudah Contoh itu ya, kan Mbak, keyakinan Mbak. Saya orang Aku tidak kaya. Contoh Mbak, saya orang kaya. Orang kaya itu nggak pernah ngaku-ngaku kaya. Biasanya yang nggak kaya yang ngaku-ngaku kaya. Bukan? itu sih kan manusiawi Mbak kalau yang kayak gitu. Jadi, Iya, kok ada Tuhan manusiawi gitu sombong. Pikirin aja gitu. Tuhan saya itu nggak mau seperti Fir'aun. Makanya Tuhan saya nggak sediain tuh ayat. Akulah Tuhan sembahlah aku. Kenapa? Karena itu terlalu sama kayak Fir'aun. Kan? Malu kan? Tuhan. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati.
dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.